Rambut panjang hitam terurai mencuci baju di tepi kolam. Pertanda acara akan dimulai. Mari kita mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkanlah. Kami dari kelompok number one, gurunya Pak Kristiawan dari kelas unggulan Sesosiawan. Nah, dan ini member nawan yang sangat menawan dan rupawan. Nah, udah kenal kan? Jangan lupa disayang ya. Tapi kalau udah sayang, jangan ditinggalin dong. Definisi sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari manusia sebagai makhluk yang mempunyai naluri untuk senantiasa hidup bersama dengan sesamanya. Nah, di sini kami ingin menjelaskan konsep-konsep sosiologi. Yang pertama adalah struktur sosial. Struktur sosial merupakan keseluruhan dari unsur pokok dunia sosial. Konsep ini meliputi kaidah-kaidah atau norma sosial, lembaga sosial, dan lapisan sosial. Struktur sosial dibagi dengan dua ciri, yaitu 1. Struktur sosial horizontal, mengarah pada diferensiasi sosial. Yang kedua, struktur sosial vertikal, mengarah pada stratifikasi sosial. Contoh dari struktur sosial horizontal itu adalah perbedaan suku, ras, budaya, juga agama. Sedangkan contoh struktur sosial vertikal adalah jabatan pekerjaan dan juga tingkat pendidikan. Yang kedua adalah sistem sosial. Konsep ini merupakan proses terstruktur yang menunjukkan hubungan sosial individu dan kelompok dalam sistem lingkungan yang lebih luas. Contohnya adalah kerja bakti, musyawarah, keluarga, agama, dan lain sebagainya. Proses sosial sebagai konsep dasar sosiologi adalah pengaruh timbal balik dalam kehidupan sosial. Yang kesatu ada kompetisi. Kompetisi itu proses sosial di mana individu atau kelompok bersaing untuk sumber daya yang terbatas. Kedua ada akomodasi. Akomodasi itu bentuk resolusi konflik yang terjadi di masyarakat. Yang ketiga ada konflik. Konflik itu proses sosial di mana satu pihak harus menghadapi pihak lain dengan ancaman. Yang keempat ada asimilasi. Asimilasi itu proses sosial di mana individu atau komunitas dengan sifat budaya yang berbeda itu bertemu, berinteraksi dan hidup berdampingan. Sosial dalam konsep dasar sosiologi adalah sistem yang menunjukkan jalinan nilai dan norma dalam rangka mewujudkan kemauan sosial atau memenuhi fungsi sosial. Jenis lembaga sosial yakni sebagai berikut. Yang kesatu adalah lembaga pendidikan, yang kedua adalah lembaga ekonomi, ketiga lembaga kebudayaan, keempat lembaga agama, kelima lembaga politik, keenam lembaga keluarga. Organisasi sosial. Organisasi sosial juga bisa didefinisikan sebagai hubungan kooperatif antara individu yang mengontrol pola perilaku anggota mereka untuk mencapai tujuan bersama. Nah, contoh organisasi sosial yakni sebagai berikut. Yang pertama ada yayasan lembaga konservasi Indonesia, yang kedua ada koperasi simpan pinjam, yang ketiga pembinaan kesejahteraan keluarga, keempat panti jompo, kelima partai politik, yang terakhir yaitu ada Karang Taruna. Yang keenam itu ada perubahan sosial. Perubahan sosial dalam konsep dasar sosiologi adalah perubahan dalam struktur dan strata sosial dan hubungan mereka yang terjadi pada periode waktu tertentu. Perubahan sosial tidak terjadi begitu saja tanpa gejala dan faktor pendorongnya. Nah, berikut itu ada pendorong perubahan sosial. Yang pertama ada adanya penemuan baru, yang kedua pengaruh jumlah penduduk, yang ketiga ada munculnya konflik, yang keempat ada terjadinya revolusi, dan yang terakhir atau kelima itu ada sistem pendidikan maju. Yang ketujuh ada individual. Konsep individual dapat diartikan sebagai hubungan sosial yang terjadi antara pribadi dengan yang pribadi lainnya dalam kehidupan masyarakat. Nah, contoh individual misalnya ada seorang ayah, selain ikatan ayah dengan anak-anaknya, ayah mungkin memiliki hubungan orang tua, hukum dan sosial dengan anak yang disertai dengan hak dan kewajiban tertentu. Nah, yang kedua itu ada seorang anak. Anak dapat menggambarkan hubungan dengan orang tua atau secara metaforis, figur otoritas atau menandakan keanggotaan kelompok dalam klan, suku, atau agama. Konsep selanjutnya yaitu masyarakat. Masyarakat dapat diartikan sebagai kelompok manusia yang hidup bersama untuk berinteraksi dan mencapai kepentingan bersama. Nah, masyarakat itu punya ciri-ciri loh. Yang pertama,
berada di wilayah tertentu. 2. Hidup secara kelompok. 3. Terdapat suatu kebudayaan. Dan 4. Terjadi perubahan. Yang terakhir yaitu terdapat interaksi sosial. Selanjutnya yaitu kelompok. Kelompok merupakan himpunan masyarakat atau sekelompok individu yang saling berinteraksi satu sama lain. Nah, dengan hubungan kelompok sosial bisa menimbulkan integrasi sosial dan konflik sosial. Contoh kelompok misalnya itu ayah, ibu, dan anak yang secara bersama-sama membentuk kelompok sosial yang biasa disebut dengan keluarga. Terakhir yaitu komunitas. Komunitas merupakan kumpulan individu yang berinteraksi di dalam daerah tertentu. Biasanya komunitas memiliki kesamaan visi, hobi, dan kepentingan lainnya. Perubahan sosial tidak terjadi begitu saja tanpa gejala dan faktor pendorongnya. Nah, contoh komunitas yaitu 1. Komunitas blogger. 2. Komunitas petani. 3. Komunitas fotografi. Dan yang terakhir, komunitas seni.